Timnas U17 benar-benar akan melakukan apapun agar bisa mencatat sejarah baru di kancah dunia. Tentu saja dalam hal ini, lolos fase grup adalah target yang gak muluk-muluk dari Coach Nova di Piala Dunia U17 nanti. Walaupun di satu sisi, itu juga gak mudah mengingat lawan yang dihadapi pun gak kaleng-kaleng. Brazil, Honduras, dan Zambia jelas bukan lawan yang enteng di grup H. Dari semua tim itu, tim Samba boleh dibilang adalah lawan dengan level tertinggi. Maka dari itu, persiapan semaksimal mungkin bakal terus digas agar mendapatkan hasil terbaik. Seperti baru-baru ini, manakala akan diadakan Piala Kemerdekaan sekaligus ajang uji coba Timnas U17 dengan mengundang tim-tim yang juga peserta Piala Dunia U17 seperti Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama. Dan semua tahu kalau Timnas U17 kedatangan cukup banyak pemain diaspora yang turut ikut ke dalam seleksi. Yang pasti dalam hal ini, Coach Nova beserta tim pelatih akan memilih pemain berdasarkan kebutuhan tim secara objektif. Dan beliau nggak akan mengkotak-kotakan satu dengan yang lainnya. Alias ya, semua punya hak serta kewajiban yang sama di tim ini. Setelah melihat perjuangan Timnas U23 di Piala AFF U23 Juli kemarin, kini di bulan Agustus, kita akan melihat gimana persiapan Timnas U17 untuk Piala Kemerdekaan sekaligus sebagai persiapan mereka main di Piala Dunia U17. Ya, boleh dibilang, Piala Kemerdekaan adalah pemanasan bagi tim asuhan Coach Nova, sekaligus penjajakan tentang melawan tim dengan kualitas yang pastinya beda. Sekalian, Piala Kemerdekaan juga bisa dipakai untuk melihat langsung gimana aksi pemain-pemain diaspora yang juga ikut seleksi. Tentu saja, segala cara disiapkan mulai dari mini turnamen sampai nantinya TC ke luar negeri. Karena biar gimana pun lawan kita di grup H yang akan datang jelas nggak main-main. Dan pastinya Coach Nova nggak mau Indonesia cuma dianggap sebagai tim hore, kan gitu. Yap, Honduras dan Zambia bisa dikatakan mewakili kekuatan beda benua yang terkenal bakoh secara fisik dan taktis. Melawan tim seperti mereka tentu bukan cuma soal teknis tapi juga mental dan adaptasi iklim pertandingan. Kemudian pasti Brazil. Yap, mereka terakhir kali juara di edisi 2019 dan mereka lolos ke Piala Dunia U17 edisi kali ini dengan status juara CONMEBOL U17. Jelas dong, tim Samba punya ambisi besar buat jadi juara di Piala Dunia nanti. Maka dari itu, pastilah mereka udah melakukan pemantauan kepada setiap lawan di grup H, termaksud Indonesia, yang pastinya juga nggak bakal luput dari pantauan mereka. Dan mungkin aja, Brazil akan memberikan pengamatan untuk Indonesia, khususnya soal pemain diaspora. Sebab di TC kali ini ada cukup banyak pemain diaspora yang ikut seleksi, di mana sebagian besar dari mereka tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa. Itulah kenapa mungkin ini terbilang frontal, tapi ya gimana? Ini Piala Dunia dan Indonesia harus benar-benar nyiapin tim yang layak untuk bersaing, kan gitu. Lebih lanjut, sebagaimana diketahui kalau sejak 7 Juli 2025 kemarin, TC tahap terakhir di Training Center Bali United udah dimulai, di mana total ada 34 pemain yang dipanggil Coach Nova. Dan dari nama-nama yang ada, setidaknya 13 orang adalah pemain diaspora, yang mana 9 diantaranya adalah nama-nama baru yang belum pernah dipanggil sebelumnya. Sebut saja seperti Velke Müller, Ezer Jacob, Lionel Detroy, Floris De Pacter, Jonah Gasseling, Noah Pohan, Azadin Ayub, Deston Hoop, Nicholas, serta Mike Rajasa. Nah, nama-nama ini akan tergabung bareng nama-nama seperti Matthew Baker, Lucas Lee, dan Nicholas Mewson. Meskipun begitu, hingga TC Bali berlangsung, 4 pemain diaspora masih absen, yakni Mike Rajasa, Baker, Lucas, dan Mewson, dengan alasan izin sekolah dan klub. Namun, untuk Baker sendiri sebagaimana dikutip dari Kumparan, kalau dia akan ikut gabung ke Timnas U17 di ajang Piala Kemerdekaan, di mana hal itu ia utarakan kemarin setelah melakukan debut bersama tim senior Melbourne City.
Ya perihal Piala Kemerdekaan, mungkin pemain diaspora yang belum bisa datang ke TC udah akan mendapatkan izin seperti Becker karena Piala Kemerdekaan ini juga sebagai agenda seleksi. Dan melihat lawan-lawan yang dihadapi, jelas ketiganya punya karakter yang beda-beda. Afrika Selatan dengan gaya mereka yang sangat fisikal tapi full skill. Panama dengan gaya main mereka yang sangat direct. Kemudian Tajikistan yang sangat taktis. So pasti akan menjadi pelajaran bagus terlepas nanti hasilnya gimana. Dan memang dalam hal ini Coach Nova benar-benar akan memilih pemain berdasarkan kebutuhan tim, lalu teknis dan lain-lain. Itulah kenapa nggak ada jaminan bagi siapapun nama untuk bersantai. Pokoknya semua dinilai semua mau diaspora ataupun enggak semuanya sama. Tapi andai kata dari 13 pemain diaspora yang ada, paling enggak 7 aja bisa bertahan dan terpilih. Itu udah bisa jadi kekuatan tersendiri dan bisa dibilang timnas U17 adalah tim Asia rasa Eropa. Tapi sebelum berpikir jauh, kita percaya aja sama Coach Nova tentang pilihan pemain nanti, kan gitu. Di sisi lain, ada pun salah satu tetangga kita di ASEAN yaitu Vietnam kembali julid soal Indonesia. Kali ini kaitannya soal Piala Kemerdekaan. Yap, Nguyen Mania kabarnya merasa jengkel nggak diajak ikut Piala Kemerdekaan. Dan netizen di sana bahkan ngatain Indonesia takut kalah lagi. Lah, gimana? Jelas turnamen ini dibuat buat uji coba Piala Dunia U17. Dan tim yang diundang tentu adalah tim kelas dunia. Kalau Vietnam lolos, ya pasti mereka diundang kok. Tapi nyatanya kan enggak. Ingat di kelompok ini, kalian tuh kalah 5-0 loh dari timnya Coach Nova pas di perebutan juara 3 Piala AFF U16 2024. Jadi ya atas dasar apa kok kalian begitu, wahai Nguyen Mania? Ya soal kecemburuan ini sebetulnya sih halus tapi nyata. Karena faktanya banyak federasi di ASEAN belum memiliki kemampuan logistik dan scouting seperti Indonesia. Bahkan Malaysia pun diam-diam juga mulai mencari talenta keturunan dari Inggris dan Belanda untuk tim mudanya meniru langkah Indonesia. Yap, terlepas dari apapun intinya, apa yang sedang dibangun timnas Indonesia U17 jelas bukan sekedar proyek jangka pendek menuju Piala Dunia, melainkan pondasi untuk masa depan sepak bola nasional sekaligus memperluas talent pool yang ada. Sehingga nantinya akan muncul pemain dari kompetisi dalam negeri serta luar negeri dengan jumlah talenta yang lebih memadai. Nah, soal 13 pemain diaspora, tentu ini bukan semerta-merta mau nyingkirin pemain didikan dalam negeri, karena kembali lagi, selama mereka punya paspor Indonesia, ya udah, mereka juga berhak membela tim Garuda. Toh kembali lagi, kalau urusannya timnas, ini adalah kualitas. Dan semisal nggak kepilih di timnas U17, bukan serta-merta perjalanan terus kelar. Noh, lihat kakak Ricky Kambuaya. Pernah nggak dulu dia muncul di timnas kelompok umur? Tapi sekarang lihat, bandingkan dengan pemain-pemain era kejayaan U19 angkatan Evan Dimas. Justru dia yang dulu nggak masuk, sekarang malah jadi pemain yang eksis mulai dari U23 hingga kini jadi langganan timnas senior. Artinya apa? Setiap pemain punya masa depan sendiri-sendiri, dan setiap pemain punya kesempatan sendiri-sendiri. Jadi ketimbang ngedumel mikirin ini itu, ya udah fokus, lakukan apa yang harus dilakukan, kan gitu. Pokoknya Piala Dunia U17 memang luar biasa impactnya. Untuk itu, bagi siapapun yang kepilih ya harus buktikan. Grup H mungkin berat karena lawan-lawannya berkelas. Tapi jangan lupa, keajaiban dalam sepak bola terkadang juga lahir dari keberanian untuk mencoba hal baru. Garuda Muda, apapun caranya, harus bisa menunjukkan bahwa mimpi besar layak diperjuangkan dengan darah segar, ilmu baru, dan keberanian melawan rasa takut. Ya, tetangga mungkin masih sinis nan julid, tapi ya udah sih. Toh mereka sedang menyaksikan revolusi kecil yang dimulai dari sebuah negeri bernama Indonesia. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.